bagimu negeri jiwa raga kami. Ini sejenis ikrar. Ikrar itu sumpah. Sumpah yang terbesar yang kita kenal dalam sejarah, Sumpah Palapa. Silakan. Kita tidak akan membicarakan sumpah. Yang penting apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan Ibu Pertiwi. Persembahan pada Ibu Pertiwi. Persembahan saya pada Ibu Pertiwi. Sebuah kisah sastra. Dunia sastra. Saya senang dengan Octavio Paz. Seorang pemenang hadiah Nobel kesusastraan. Beliau memenangkan hadiah Nobel itu dari puisi-puisinya. Pada waktu menerima hadiah bergengsi itu, beliau menyambutnya dengan sebuah pidato. Beliau menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah memenuhi janjinya memberikan produk melimpah-limpah bagi kehidupan manusia. Melimpah-limpah. Mereka yang punya akses pada produksi, mereka yang punya akses dan mengendalikan pabrik-pabrik, mereka mewah, memiliki segalanya. Orang hidup dengan materi yang serba melimpah dan dalam tingkah laku manusia modern, barang yang melimpah itu ada kalanya berupa kemubadiran, mubadir, sehingga banyak barang yang terbuang begitu saja. Manusia modern terampil membeli, senang membeli, bisa membeli, tapi sering tidak bisa menggunakannya. Nah, mereka yang melarat, itu yang celaka. Melimpahnya kehidupan bagi mereka yang punya akses pada dunia industri, menyebabkan life expectancy manusia itu meningkat menjadi lebih, manusia berumur panjang, hidup senang. Tapi mereka yang tidak memperoleh akses semacam itu, itulah problem kemanusiaan kita. Nah, mengapa keadilan tidak bisa terbagi, keadilan tidak bisa dinikmati secara merata? Mengapa, kata Octavio, kemakmuran itu terjadinya di samudra raya kemiskinan? Mengapa kemakmuran tidak terjadi di samudra raya kemakmuran? Di samudra raya dalam kehidupan orang kaya. Makmur tidak berada di wilayah makmur, di wilayah orang-orang yang kecukupan, tapi di samudra raya kemiskinan. Itu jawabnya perenungan beliau yang mengagetkan kita. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu buta terhadap keadilan. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa membagi produk-produk duniawi untuk dinikmati seluruh umat manusia. Tidak bisa. Lalu ada pertanyaan, siapa yang bisa berbuat adil? Jawabnya, ya manusia. Tapi unsur ini, unsur hati, unsur jiwa manusia, itu yang bisa membuat keadilan. Nah, saudara-saudara, seorang sastrawan pemenang hadiah Nobel merenungkan ketidakadilan duniawi. Kita belajar dari sana bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu buta.
tidak punya kemampuan membagi, otomatis kita akan bertemu ilmu lain. Ilmu hukum fungsinya meratakan keadilan, tapi hukum juga tidak bisa menciptakan keadilan. Ekonomi lebih-lebih lagi, ekonomi itu mengajari kita rebutan. Berebut, ilmu rebutan. Tidak ada ilmu bagi membagi. Dunia politik itu ilmu yang menekankan bukan kebenaran, tapi kemenangan. Orang fight untuk menang, biarpun melanggar kebenaran. Nah, itu juga perkara serius, itu bisa menimbulkan problem kemanusiaan yang akut. Lalu problem kemanusiaan ini mesti diatasi. Dengan apa? Inilah pertanyaan penting kita. Inilah renungan tentang bagaimana problem bisa diatasi, bagaimana tragedi kemanusiaan ini di zaman modern ini, di zaman ketika keadilan hendaknya sudah berada di tangan setiap warga masyarakat, setiap warga dunia. Tapi kenyataannya itu belum. Saya kira kita belajar dari Octavio Paz, seorang penyair, sastrawan. Ilmu yang bisa berbicara mengenai adil dan adil, itu ilmu sastra. Itu dunia sastra. Dunia sastra tidak lebih sebagai ilmu sastra, melainkan dunia sastra, dimensi-dimensi praktis, dimensi-dimensi filosofis, dimensi-dimensi teoretik yang memancar dalam kehidupan dunia sastra. Dimensi filosofis dalam kehidupan sastra, ilmu yang senantiasa berbicara, mengajarkan manusia, teaching human being to speak of the language of humanity. Hanya sastra yang bisa berbicara bahasa kemanusiaan. Bahasa kemanusiaan itu punya concern serius terhadap keadilan yang tidak bisa digarap oleh ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu-ilmu yang lain apa saja tidak bisa. Yang bisa kira-kira itu ilmu sastra. Sastra berbicara tentang bahasa kemanusiaan. Itu kita membayangkan di zaman kering, di zaman peradaban sangat tinggi, tapi kering dari moralitas. Di zaman peradaban yang sudah sangat maju, ilmu apa saja sudah bisa diciptakan. Tapi ada kebutuhan paling fundamental dalam hidup kita. Hidup manusia di bumi, manusia di mana saja, universal, punya satu problem serius. Warga negara, warga dunia tidak mendapat keadilan sebagaimana yang dicita-citakan, sebagaimana lazimnya harapan hidup manusia. Nah, sastra kita bayangkan sebagai nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, saudara-saudara, Anda semuanya tahu, Rasulullah itu sudah disebut nabi paling akhir. Dalam pidato-pidato disebut dengan pujian-pujian, dengan sholawat, dan ditutup la nabiya ba'da. Sesudah beliau ini tidak ada nabi yang lain. Tapi dunia ini tetap membutuhkan hadirnya sikap profetik. Sikap profetik itu adalah di kalangan kaum intelektual,
ada di kalangan yaitu mereka yang berjuang di bidang kemanusiaan, para rohaniwan, para sejarawan, para ahli politik, para antropolog yang menaruh perhatian tentang keadilan sebagai wilayah pergulatan hidupnya. Maka tokoh-tokoh itu, kaum intelektual, para rohaniwan adalah gambaran. Kira-kira beliau itulah nabi zaman akhir yang akan kesana kemari berkhotbah tentang sastra. Sastra yang berteriak mengenai bahasa kemanusiaan. Sastra salah satu atau barangkali satu-satunya ilmu pengetahuan yang menuntut keadilan. Sastra satu-satunya ilmu pengetahuan yang punya concern terhadap problem kemanusiaan, terhadap tragedi manusia, dan membela. Sastra berdiri di barisan paling depan menjaga manusia dan kemanusiaan, menjaga keadilan yang bisa dinikmati secara merata. Sastra bisa disebut sekali lagi nabi akhir zaman. Begitu, Bung, saudara-saudara, kita punya nabi akhir zaman, bukan nabi yang diturunkan Tuhan dengan SK dari langit, tapi ini nabi yang kita angkat, nabi yang kita rindukan, nabi bikinan bumi. Terima kasih. Salam, saudara-saudara.